Assalamualaikum pemirsa Bisikan Kisah Malam. Di sebuah dusun kecil bernama Sumberjati, hiduplah seorang lelaki yang dikenal rajin dan murah senyum. Tapi siapa sangka, senyumnya menyimpan cerita yang kelak membuat satu kampung tidak bisa tidur semalaman. Namanya Asep Warga Mulyo, usia 32 tahun, bujang lapuk tapi banyak disukai warga. Pekerjaannya tukang las keliling dan pengepul besi bekas. Setiap pagi, Asep mendorong gerobaknya, menyusuri jalan desa, menyapa setiap orang yang ia lewati dengan logat Sunda Jawa campur. "Ge bu, besi lawasnya kula singkut yul, tak timbang se." Tak ada yang curiga padanya. Warga menganggap Asep tulus dan kerja keras. Bahkan Bu Partini, tetua RT, pernah bilang, "Wong sing rajin ngono mesti cepet entuk jodoh." Asep tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya di ujung desa, dekat kebun bambu. Rumahnya sederhana, tapi bersih. Di belakang rumah, ia bangun gudang kecil untuk menyimpan besi-besi bekas. Namun, satu hal yang hanya sedikit orang tahu. Belakangan ini, Asep sering terlihat menyelinap ke pabrik besi tua di pinggir hutan yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Tempat itu dulu bekas pabrik pengacuran logam, namun ditutup setelah kejadian kebakaran misterius yang tidak pernah dijelaskan ke publik. Warga menyebut tempat itu sebagai bekas besi terkutuk, dan anak-anak sering dilarang main ke sana. Tapi Asep, ia justru rutin masuk ke sana setiap malam Kamis dan malam Jumat. Ia membawa kerung goni dan senter kecil. Kadang ia keluar dini hari sambil menghela napas panjang dan wajahnya sedikit pucat. Namun karena tak ada kejadian aneh, warga tak ambil pusing. Sampai suatu malam. Langit malam itu cerah, bulan separuh menggantung tenang. Asep seperti biasa menyiapkan gerobaknya. Tapi saat mendorong keluar dari rumahnya, angin bertiup pelan membawa suara lirih seperti bisikan dari arah belakang rumah. "Sep, Sep, baliko, durung waktune." Asep berhenti, menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia tertawa kecil. "Hah? Paling mong tikus kebun bambu?" Tapi yang tak ia sadari, di dalam gudangnya, tumpukan besi tua mulai mengeluarkan suara gemeretak sendiri seperti sedang digesek pelan. Dan salah satu batang besi bergerak sedikit. Cerita malam itu belum menjadi bahan omongan warga, tapi keesokan harinya, Pak RT yang rumahnya tak jauh dari pabrik tua itu berkata pada istrinya, "Bu, aku krungu swara besi diceklekken saka arah pabrik yo. Kok podo karo swara jaman aku kerja teng kana dulu ya? Serem." Istrinya hanya menjawab pelan, Wes, ojo nglamun. Sing penting Asep ora macem-macem." Tapi malam-malam selanjutnya, semuanya mulai berubah. Malam berikutnya, Pak RT kembali mendengar suara yang sama dari arah pabrik tua. Seperti ada yang sedang menarik besi berat di atas lantai berkarat. Awalnya beliau mengira hanya perasaannya saja. Tapi 3 malam berturut-turut, suara itu terdengar tepat di jam yang sama, pukul 1:11 dini hari. Pak RT pun curiga. Ia pun mulai menyuruh beberapa warga muda untuk berjaga secara diam-diam sambil menelusuri jalan setapak menuju pabrik. Salah satunya adalah Dion, anak muda kampung yang penasaran dan nekat. "Pak, aku kek pengin ngerti sopo sing isih wani mlebu pabrik koyo monoan tengah wengi." Dengan hati-hati, Dion mengendap malam itu bersama 2 temannya. Mereka bersembunyi di balik semak dekat pagar pabrik. Dari celah-celah retakan dinding tua itu, terlihat cahaya senter kecil yang bergerak pelan, disusul suara logam diseret, dan bayangan seseorang dengan gerobak. Dion menahan nafas. "Asep," bisiknya lirih. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri bukanlah sosok Asepnya, melainkan apa yang mengikuti di belakangnya. Tepat di ekor bayangan Asep, ada bayangan lain yang tak punya kepala, membungkuk dan tangannya panjang menjulur sampai lantai,
seperti menyeret rantai besar. Mereka bertiga terpaku, tak mampu bicara, tak berani bergerak. Sampai tiba-tiba senter Asep mati. Dan dalam gelap, terdengar suara logam jatuh keras, disusul suara tawa lirih namun serak dan berat. Durung waktu nele, tapi wis jedak. Dion dan teman-temannya lari bertibit-tibit pulang ke rumah Pak RT. Wajah mereka pucat, lutut gemetar. Dion hanya bisa bilang, Pak RT, dudumung Asep tok sing ten kono. Oh, ono liyane. Esok harinya, warga mulai resah. Kabar mulai menyebar. Bu Partini mendadak sakit kepala dan melihat bayangan besi melayang di dalam rumah. Seorang balita tiba-tiba demam sambil menyebut, Pak Asep ora duwe mata. Warga mulai saling bisik-bisik. Opo bener Asep nyolong besi pabrik tuwo sing wis dilarang? Sing bener wae, pabrik kuwi kan dulu angker, wis ono kurbane. Soleh itu, Pak RT memutuskan memanggil Asep ke balai warga. Di hadapan warga, ia bertanya dengan hati-hati. Sep, awakmu bener melebu pabrik tuwo, ngambil-ambil besi saka kono? Asep sempat diam. Matanya kosong beberapa detik, tapi lalu ia tertawa kecil. Pak, itu kan besi bekas, tak pikir orang masalah, wong sepi, ora ono sing jogo. Namun di sela tawanya, mata Asep seperti kosong dan tangannya menggenggam erat sebuah baut besar yang entah kenapa dibawanya kemana-mana. Pak RT menatapnya lekat-lekat. Hati kecilnya berkata, iki dudu Asep sing biasa. Langit sore mulai mendung, angin berhembus lembut, tapi dinginnya menyusup seperti mau memberi tanda. Di luar balai warga, seekor burung gagak tiba-tiba hinggap di tiang listrik, menatap ke arah Asep. Dan tanpa ada yang menyuruh, seluruh warga perlahan berdiri, menjauh satu persatu. Hanya Pak RT yang masih berdiri di depan Asep, menatap wajah yang kini tampak asing baginya. Sep, katanya pelan, kok awakmu saiki koyo bedo yo? Asep tertunduk, jemarinya masih menggenggam erat baut besar berkarat. Lalu dengan suara lirih, seperti orang sedang menahan beban, ia berkata, Pak, aku mau pingin nikah. Semua warga yang sempat menjauh kini terdiam, hening. Asep mengangkat kepalanya perlahan, matanya berkaca-kaca. Aku wes melamar Mbak Sinta, tapi ditolak. Katanya aku miskin. Jadi aku mikir, piye carane iso golek duit cepet. Tangannya menunjuk ke arah gudang belakang rumahnya. Besiku saiki wes numpuk. Nek kabeh laku, iso tak tuker sepeda motor lan mahar. Aku mau pengin nikah kaya wong-wong, Pak. Pak RT menarik napas panjang. Ada rasa iba, tapi juga gelisah. Karena yang tak diketahui Asep, sejak ia mulai mengambil besi dari pabrik itu, setiap malam warga melihat cahaya merah samar muncul dari belakang rumahnya. Dan malam itu, Pak RT memutuskan diam-diam mengecek gudang Asep. Dengan langkah perlahan, ia berjalan ke belakang rumah. Bau besi karatan bercampur hangus langsung menusuk hidungnya. Di balik pintu gudang yang tak terkunci, tampak tumpukan besi tua dengan bentuk-bentuk aneh. Ada yang melengkung seperti tangan, ada yang seperti wajah tertekan. Dan di pojok gudang, ada batang besi besar yang berdiri tegak, dibalut kain putih lusuh. Pak RT membuka sedikit ujung kain itu.
Astagfirullah, iki koya pocong kaku digulung besi. Tanpa sadar, Pak RT terjatuh. Tangan kirinya menyentuh potongan besi di lantai. Tapi besi itu terasa hangat seperti tubuh manusia. Pak RT langsung lari keluar, jantungnya berpacu. Sesampainya di depan rumah Asep, ia terkejut. Asep sedang berdiri sendiri, menatap langit malam yang mendadak berwarna keunguan. "Aku isih kuat, Pak," gumam Asep seperti bukan berbicara pada siapa-siapa. "Nek wes cukup duite, tak tinggal ke kabeh." Pak RT tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam-dalam dan beristighfar. Keesokan harinya, warga sepakat mengundang seorang ustadz kampung untuk memeriksa keadaan rumah Asep. Namun saat sang ustadz mulai membacakan doa-doa di dalam gudang, lampu padam tiba-tiba dan angin dingin meniup keluar daun bambu dari belakang rumah. Suara logam bersahutan seperti orang mengetuk dari dalam tanah. Dan sang ustadz pun berkata pelan, "Pak RT, besi-besi ini bukan cuma besi biasa. Ada yang ikut dan tidak ridho dipindah." Dan pada saat itu, dari dalam rumah Asep terdengar suara batu keras bercampur serak. Mereka semua berlari ke dalam dan melihat Asep terbaring di lantai, matanya setengah terbuka. Dan dari genggamannya jatuh baut besar yang selama ini tak pernah ia lepaskan. Baut itu jatuh ke lantai dengan bunyi dung, pelan tapi menghentak jantung. Asep mendadak terbangun, matanya terbuka lebar, lalu berteriak, Ambune besi kobong, teko maneh. Ia memegangi kepalanya, berguling di lantai seperti kesakitan. Pak RT dan Ustadz kampung segera menenangkan, membacakan ayat-ayat pelan di sampingnya. Tapi Asep terus meracau. "Aku mung jupuk sing ora ono duwene. Ngapo kok ngoyak-oyak aku? Garet aku malam-malam." Warga yang mendengar suara gaduh mulai berdatangan. Beberapa ibu-ibu yang ikut masuk ke rumah Asep mendadak menutup hidung. "Apa ini? Baunya kok seperti kawat terbakar?" Pak RT membuka jendela, tapi angin yang masuk justru membawa bau hangus besi yang lebih tajam, seperti dari dalam tanah. Hari itu, Asep dibawa ke rumah Pak RT untuk beristirahat. Tapi malamnya, gangguan kembali datang. Ia bermimpi didatangi sosok hitam tinggi besar yang seluruh tubuhnya dibalut rantai. Sosok itu menunjuk ke wajah Asep dan berkata, "Kowe wis ngelanggar. Sing tak cukup kuwi tudu sembarang besi. Ono sukmane, saben sepotong ono nyawane." Asep terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Ketika ia menyalakan lampu, cermin di kamarnya retak membentuk wajah seperti sedang menangis. Keesokan paginya, ia pergi ke rumah Mbah Darsi, dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Mbah Darsi membacakan mantra sambil membakar dupa. Tapi mendadak asap dupa berubah hitam pekat dan keluar suara gemertak dari bawah lantai rumahnya. Ora iso diubati karo sing ngilangke aku." Mbah Darsi ketakutan dan menolak membantu lebih jauh. "Sep, Lek, awakmu kudune nyuwun ngapura langsung ning panggonan kuwe nglanggar kuwi. Ning pabrik kuwi, tempat ngendi kabeh iki diwiwiti." Sejak saat itu semua usaha Asep untuk menghilangkan gangguan gagal total. Air doa membuatnya muntah. Tidur di masjid ia tetap melihat bayangan rantai tergantung di atasnya. Bahkan ketika ia mencoba membuang besi-besi itu ke sungai, besi itu kembali sendiri ke halaman rumahnya malam harinya, lengkap dalam posisi awal. Satu persatu warga mulai menjauh dari Asep. Anak-anak menolak lewat depan rumahnya. Bahkan kucing pun enggan mendekat ke halaman rumahnya yang kini ditumbuhi rumput liar cepat sekali, seperti tak bisa dikendalikan. Asep duduk termenung di teras, matanya sayu, badannya mulai kurus, tangannya memegangi potongan kecil besi seperti tak bisa lepas. "Pak RT,
kabeh iki salahku damar. Tapi aku ora ngerti carane dandani. Aku mung pengen urip normal maneh. Pak RT menatapnya dengan prihatin. Sep, yen kabeh cara wis gagal, mung tinggal siji pilihan sing kudu kowe jalani. Asep menatap Pak RT pelan-pelan bertanya, "Opo iku, Pak?" Dan Pak RT menjawab dengan suara berat, "Nyuwun ngapura langsung, neng panggonan kuwe ngelanggar kuwi, neng pabrik kuwi, tempat ngendi kabeh iki diwiwiti." Langit mendung, angin bertiup pelan, tapi membawa suara halus seperti rantai yang diseret dari jauh. Setelah percakapan terakhir dengan Pak RT, Asep memutuskan diam di rumah. Ia tak lagi mencari besi, tak lagi keluar malam, bahkan gudangnya ia kunci rapat-rapat. Namun entah mengapa suasana rumahnya justru makin mencekam. Malam harinya, warga sekitar mendengar suara tangisan lelaki dari dalam rumah Asep. Tapi saat dicek keesokan paginya, tak ada siapapun yang keluar. Sampai akhirnya, keesokan harinya menjelang subuh, Pak RT dipanggil oleh tetangga sebelah rumah Asep. "Pak, pintu rumahnya Asep kebuka dikit, tapi ora ono jawaban pas diketuk. Takutnya ada apa-apa." Pak RT bergegas ke rumah Asep. Pintu depan memang terbuka sedikit. Bau logam menyengat begitu ia masuk. Dan di ruang tengah, Asep tergeletak diam. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya setengah terbuka, dan di tangannya kembali menggenggam erat baut besar yang dulu sempat terjatuh. Pak RT memanggilnya perlahan. "Es? Es?" Tak ada respons. Tubuh Asep dingin dan berat, seperti menempel ke lantai. Dengan lirih, Pak RT membaca istighfar. Ia tahu Asep sudah tiada. Berita meninggalnya Asep menyebar cepat. Warga berdatangan, banyak yang merasa sedih. Meskipun beberapa masih takut dengan aura rumahnya, mereka tetap berniat membantu proses pemakaman. Namun saat jenazah Asep akan dimandikan, keanehan pertama terjadi. Air yang digunakan mendadak berubah warna kecoklatan, seperti air yang bercampur karat. Bahkan setelah air diganti berkali-kali, bau logam tetap menyelimuti ruangan. Lalu saat 4 orang mencoba mengangkat jenazah untuk dimandikan, mereka saling menatap. "Loh, kok abot banget ya? Iki orang normal loh, wong awake cilik kok rasane koyak dorong lempengan baja." Akhirnya dibantu oleh 8 orang, tapi tetap tubuh Asep terasa berisi seperti batu padat dan tidak bisa digerakkan dengan mudah. "Pak RT, iki ora mung jenazah, rasane koyok nggawa sesuatu," winding Raja Ige. Setelah berhasil dimandikan dan dikafani, jenazah pun disiapkan untuk dikuburkan sebelum asar. Namun, begitu jenazah diletakkan di dalam mobil pengantar, ban belakang mobil ambles mendadak, padahal jenazah hanya 1. Di area pemakaman, liang lahat sudah digali dalam-dalam. Warga berkumpul sambil berdoa. Tapi saat jenazah dibawa turun, tanah pemakaman tiba-tiba mengering, retak-retak seperti terbakar dari dalam. Para penggali kubur panik. Tanah yang mereka gali tiba-tiba mengeras seperti semen beku. Cangkul tak bisa masuk. Dan saat jenazah Asep didekatkan ke liang lahat, angin kencang berputar dari 4 penjuru arah. Debu berterbangan, langit mendung pekat, burung-burung terbang menjauh, daun-daun seperti tertarik ke arah liang lahat. Tiba-tiba, kain kafan jenazah Asep bergetar pelan. Beberapa ibu-ibu langsung mundur, dan satu di antara mereka berteriak, "Kainnya gerak! Kainnya gerak! Astagfirullah!" Pak RT berdiri dengan tubuh menggigil. Ia memejamkan mata dan membaca doa dengan lantang. Tapi semakin keras doa dibaca, semakin kencang angin berputar. "Ya Allah, jenazah iki dihalangi tanah, ora diidini nyanding bumi." Kalimat itu keluar lirih dari mulut Pak RT sambil menatap liang lahat yang kini keras seperti batu dan jenazah Asep yang bergetar halus di atas tandu. Angin berputar semakin kencang, debu tanah naik melingkar, membuat sebagian warga mundur dan menunduk ketakutan. Kain kafan Asep tiba-tiba berubah menghitam di bagian dada, seperti terkena jelaga.
Seorang penggali kubur berusaha menabur bunga, tapi bunga-bunga itu tertiup balik ke arah wajahnya, seperti ditolak. "Pak RT, aku rumongso, iki jenazah, duduk jenazah biasa," ucap salah satu warga dengan wajah pucat. Langit mendadak berubah menjadi abu-abu pekat meskipun waktu masih sore. Aroma karat dan asap hangus menyebar pelan membuat sebagian warga pusing. Melihat keadaan makin tidak terkendali, Pak RT memutuskan memanggil seorang tokoh agama dari luar desa. Karena semua orang tahu, gangguan ini sudah di luar kemampuan siapapun di kampung. Dan seperti sudah ditunggu-tunggu, menjelang maghrib, datanglah seorang kiai tua berkopiah putih dan membawa tongkat kayu panjang. Namanya Mbah Tohari dari desa sebelah yang sudah lama dikenal memiliki ilmu kebijaksanaan tinggi. Langkah Mbah Tohari pelan tapi mantap. Matanya tajam, namun wajahnya teduh. Begitu sampai, ia berdiri di depan liang lahat lalu menunduk. "Inggih, tanah menolak bukan karena benci, tapi karena di dalam tubuh ini ada yang belum kembali pada tempatnya." Semua terdiam. Pak RT mendekat. "Maksudnya, Mbah?" Mbah Tohari menunjuk ke arah jenazah Asep. "Ana besi sing diangkat saka panggonan keramat, dan sak tenane awake Asep wis nyawiji karo barang kuwi. Rantai goib isih nyekel. Tanah orang gelem nompo, nek isine isih campuran dunyo lan perkara goib." Mbah Tohari lalu meminta satu potong besi dari gudang Asep dibawa ke kuburan. Warga gemetar saat mengambilnya karena besi itu panas meskipun tidak dijemur, tapi akhirnya dibungkus kain putih dan diserahkan ke Mbah Tohari. Di samping liang lahat, beliau duduk bersila memegang besi itu dan mulai membaca doa-doa dalam lirih yang dalam. Suaranya bergema pelan di tengah hembusan angin. Selama doa dibacakan, burung gagak yang sejak tadi bertengger di atas pohon mendadak terbang menjauh, dan kain kafan jenazah Asep perlahan berhenti bergetar. Tiba-tiba, awan yang menggumpal di atas langit pecah dan cahaya matahari temaram turun menerobos, menyinari liang lahat. Tanah yang tadi keras seperti batu pelan-pelan melunak, seperti diberi izin untuk menyambut yang semestinya. Semua orang terdiam. Tak ada suara, kecuali desahan angin terakhir yang pelan dan hangat, seperti nafas lega dari alam yang tak kasat mata. Pak RT meneteskan air mata. "Inggih Mbah, kulo nyuwun pangapunten. Kulo lan warga sedeso menawi sembrono." Mbah Tohari hanya mengangguk. "Wes, saiki tinggal dikubur. Nanging, elengo, iki dudu akhir cerita. Ruwe isih butuh pangapunten." Dan jenazah Asep akhirnya berhasil dimakamkan. Tanpa angin ribut, tanpa bau besi, hanya sunyi yang menggema, dan rasa haru menyelinap di dada semua yang hadir. Matahari senja menggantung di ujung cakrawala. Setelah semua selesai, warga pulang ke rumah masing-masing. Namun Pak RT tetap tinggal di area pemakaman, menatap tanah makam Asep yang masih basah. Di sampingnya, Mbah Tohari berdiri dalam diam, tongkatnya tertancap di tanah. Lalu beliau berkata pelan, seperti berbicara pada angin. "Ruhe wis iso mapan, ning isih ono tanggungan sing kudu dituntaske." Pak RT menoleh. "Tanggungan, Mbah?" "Yo, awake Asep ninggal bekas, ning daleme, ning gudange, ning benda-benda sing wis dirusak energine. Sukma-sukma sing kejiret kudu dibebasake."
Malam itu, Pak RT tidur lebih awal. Tapi sebelum ia terlelap, ia sempat melihat bayangan di ujung kamarnya. Seperti seseorang duduk menunduk. Dan benar saja, di tengah malam yang hening, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Pak RT berada di sebuah pabrik tua. Dindingnya berkarat dan kosong, tapi terasa hidup. Di tengah ruangan, Asep berdiri mengenakan baju lusuh. Tubuhnya bercahaya samar. Pak RT, kulo nyuwun tulung. Aku wis salah. Aku ndelok nek ternyata besi-besi kuwi dudu benda kosong. Ono sing jaga, ono sing numpang. Dan aku narik kabeh karo nafsuku dhewe. Matanya berkaca-kaca. Suaranya berat, tapi bukan karena marah, karena penyesalan yang dalam. Kulo ora pengen warga sengsara mergo aku. Tolong Pak, barang-barangku dibuang, diruat ning banyu bening supaya bersih, supaya orang nyambung maneh. Pak RT terbangun dengan peluh dingin. Dan tanpa menunggu pagi, ia langsung menuju rumah Asep, lalu menghubungi warga lain dan Mbah Tohari. Endah pagi. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul. Besi-besi tua milik Asep dikeluarkan dari gudang, lalu dibersihkan dan dicuci di Sungai Bening sambil dibacakan doa-doa khusus oleh Mbah Tohari. Setiap kali besi dicelupkan ke air, terlihat gelembung aneh keluar dari dalamnya. Dan air sedikit berubah warna, seolah melepaskan sesuatu yang tak terlihat. Satu persatu besi itu dibenamkan, didoakan, dan lalu ditinggalkan di dasar sungai. Saat yang terakhir selesai, angin bertiup lembut dari arah hutan, seolah mengucapkan terima kasih. Mbah Tohari tersenyum tipis. Wes rampung, saiki kabeh iso tenang, sinar matahari. Malam itu, suasana desa Sumberjati kembali hening. Anak-anak sudah bisa bermain di jalan, dan burung-burung kembali berkicau pagi harinya. Dan pada malam ketujuh setelah pemakaman, Pak RT kembali bermimpi. Kali ini Asep berdiri di tepi sungai. Wajahnya bersih, senyumnya tenang. Pak RT, matur nuwun. Aku tenang saiki. Titip salam nang warga. Ojo mung goleki besi, goleki berkah. Lalu bayangan itu menghilang, meninggalkan gema lembut doa dari langit. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mimpi itu membekas dalam benak Pak RT. Ketika ia bangun, udara terasa lebih ringan dan sinar matahari pagi menembus jendela rumahnya dengan lembut, seolah menyapa. Suara burung terdengar lagi di pepohonan dan tak ada lagi angin dingin membawa bau logam yang selama ini menyelimuti desa. Hari itu, Pak RT mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Ia berdiri di depan mikrofon tua, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Setulur-setulurku, kita semua saksi bahwa keserakahan bisa merusak bukan hanya diri sendiri, tapi juga keseimbangan yang lebih dalam." Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan, "Asep, anak yang kita kenal ramah, rajin, ternyata hanya ingin satu hal, dianggap pantas, dihargai, dicintai. Tapi ia mengambil jalan pintas dengan cara yang salah." Seluruh warga terdiam, bahkan beberapa orang mulai mengusap air mata mereka. Kita semua mungkin pernah melakukan salah, tapi jangan pernah meremehkan alam. Jangan pernah mengambil apa yang bukan hak kita, terutama dari tempat yang disakralkan oleh yang tak kasat mata. Sejak hari itu, pabrik tua di pinggir hutan diberi pagar bambu dan papan peringatan, bukan sekadar larangan, tapi sebagai pengingat spiritual bahwa ada tempat-tempat yang tak bisa dijamah sembarangan.
Besi-besi sisa Asep yang sudah diruat tidak dijual, tapi ditanam di dasar sungai yang alirannya tenang. Sebagian digunakan untuk membuat gerobak amal milik masjid agar membawa keberkahan, bukan kutukan. Warga desa mulai berhati-hati dalam setiap niat dan perbuatan, terutama dalam mencari rezeki. Mereka belajar dari kisah Asep bahwa niat baik tak cukup bila tak disertai jalan yang halal dan berkah. Dan pada akhirnya, yang dicari bukan sekadar besi, tapi restu dan ridho dari Sang Maha Pemilik segala.